Shalom saudara, harapan dan doa kita bersama tentunya semua baik-baik dan sehat-sehat saja. Sama seperti keadaan jiwa kita yang baik-baik saja. Amin saudara. Saya dapati ternyata saudara hampir di semua gedung ada sebuah ruangan yang dimana ruangan itu saudara dipenuhi dengan wajah-wajah yang capek, letih, bosan saudara, bahkan mengantuk saudara. Sehingga nggak aneh di dalam ruangan itu ada begitu banyak fasilitas yang disiapkan. Entah itu mungkin berupa koran, majalah, bahkan televisi, bahkan akses internet lewat wifi. Apapun juga disiapkan gedung itu saudara di dalam ruangan itu untuk supaya orang nggak bosen menunggu. Nah saudara, ruangan ini saudara ternyata dipunyai hampir di semua gedung. Entah itu gedung kantor pemerintah, entah itu saudara di gedung perpajakan, atau mungkin saudara di rumah sakit, di sebuah apotek, bahkan di sebuah ruangan praktek dokter, dan bahkan mungkin di bandara ada ruangan yang kita kenal namanya ruangan tunggu. Disitulah orang menunggu dan menunggu. Walaupun mungkin gak suka dan bosan, capek, tapi mereka mau tidak mau harus berdiam di dalam ruang tunggu itu. Sama seperti kita, Anda dan saya mempunyai sebuah ruang tunggu kehidupan. Kenapa saudara? Karena di dalam kita masih ada mimpi-mimpi yang masih kita mau melihat jadi kenyataan. Mungkin ada seorang bayi atau seorang anak yang kita rindukan untuk bisa kita punya dalam sebuah rumah tangga kita. Atau mungkin sebuah usaha yang sedang Anda mimpikan untuk terjadi. Untuk itu Anda butuh orang yang tepat, waktu yang tepat. Atau mungkin Anda lagi sedang menunggu kesembuhan yang terjadi atas tubuh hidup Anda. Apapun saudara, saya percaya semuanya, hampir semuanya kita pasti punya ruang tunggu kehidupan. Nah saudara, mengapa orang tidak suka diam di ruang tunggu? Karena rasanya terlalu lama dan capek menunggu. Kita bosan di tempat itu. Kita rasanya sudah siap menerima jawaban, tetapi apa yang terjadi? Ternyata kita belum mendapat jawaban. Menurut saya di ruang tunggu itu seharusnya kita santai dan rest, menikmati apa yang ada. Kenapa? Karena di dalam ruang tunggu kehidupan kita justru begitu banyak proses yang terjadi. Kita menjadi lebih dewasa, kita menjadi lebih sabar, kita menjadi lebih pemaaf, kita menjadi orang yang gampang menerima akan kenyataan pada waktu saudara, ya kenyataan hidup yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tapi kita belajar untuk menjadi sabar. Kenapa orang tidak sabar? Karena saudara mungkin saudara dia melihat orang lain sudah mendapat jawaban. Mereka melihat orang lain sudah mempunyai hidup yang nyaman, sudah punya rumah baru, sudah punya kendaraan baru, bahkan rumah tangga yang damai, yang sudah dipulihkan. Tetapi dia belum. Jadi untuk itu dia merasa dia ketinggalan. Dan banyak kali dia bertanya, ada apa ya dengan hidupku? Apa yang salah dengan aku? Kenapa orang lain kok sudah dapat jawaban sedangkan aku belum? Saudara, perhatikan ya, setiap orang berada di ruang tunggu tidaklah sama. Artinya Anda berada di ruang tunggu lamanya dengan seseorang yang lain itu tidak sama. Ya kenapa? Misalnya saja saudara, ya contoh di dalam ruang tunggu yang ada di Alkitab Pak Abraham. Dia harus menunggu di ruang tunggunya dalam hidupnya untuk menunggu seorang anak yang dijanjikan Tuhan. Pada waktu Tuhan menjanjikan dia mendapatkan seorang anak, dia berusia 75 tahun kata Alkitab. Tetapi saudara, dia perlu menunggu sampai 25 tahun. Pada waktu dia berusia hampir 100 tahun, barulah kegenapan janji Tuhan digenapi. Jadi dia butuh waktu 25 tahun. Musa beda lagi. Musa berada di ruang tunggu kehidupannya lebih lama dari Abraham.
Pada waktu saudara ditetapkan menjadi pembebas bangsanya, waktu itu saudara dia berusia 40 tahun. Kisah Para Rasul katakan begini, saudara. Kisah Para Rasul, saudara, ya Kisah Para Rasul 4, Kisah Para Rasul 7 maksud saya, ayat yang ke-23. Bunyi begini, pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya, yaitu orang-orang Israel. Jadi Musa berusia 40 tahun waktu dia ditetapkan menjadi pembebas bangsanya dari perbudakan bangsa Mesir. Tapi apa yang terjadi, saudara? Kisah Para Rasul 7 ayat 30 berkata, dan sesudah 40 tahun nampaklah kepada seorang malaikat di padang gurun gunung Sinai. Di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Saudara, Musa perlu waktu 40 tahun kemudian untuk melihat kenyataan dia menjadi pembebas bangsanya. Usia 40 tahun dia ditetapkan Tuhan menjadi pembebas bangsanya. Tapi saudara, apa yang terjadi? Dia perlu melarikan diri ke padang gurun, bersembunyi dari Firaun yang waktu itu ingin membunuh dia. Dan dia butuh waktu 40 tahun bersembunyi di padang gurun. Sehingga akhirnya Tuhan menjadikan mimpinya menjadi nyata. Usia 80 tahun Musa baru melihat kenyataan dia melepaskan bangsanya dari perbudakan. Mungkin Anda berkata, wow, lama banget sih ya. Apa iya saya harus menunggu waktu 25 tahun seperti Abraham? Atau saya butuh waktu 40 tahun seperti Musa untuk melihat kenyataan dalam hidup saya? Saudara, tidak ada satupun yang tahu waktunya, saudara. Tidak ada rumus, tidak ada saudara teori yang menetapkan, yang memberitahu kita berapa lama kita harus ada di ruang tunggu kita. Mungkin Anda tidak perlu waktu selama itu seperti Yusuf. Yusuf hanya butuh waktu lebih cepat, saudara. Pada waktu dia melihat mimpinya menjadi nyata. Waktu dia mendapatkan mimpi, dia menjadi penguasa. Waktu itu dia berusia 17 tahun. Tapi Alkitab mencatat, saudara, dia tidak dengan segera menjadi raja, menjadi penguasa seperti mimpinya. Tapi dia butuh waktu, saudara, 13 tahun. 13 tahun. Waktu dia berusia 30 tahun, barulah dia menjadi saudara penguasa di Mesir. Di dalam ruang tunggunya menantikan jawaban mimpi-mimpinya, saudara, dia di dalam ruang tunggu yang tidak enak dan tidak nyaman. Dia dipenjarakan karena sebuah perbuatan yang baik, saudara. Dia menolak rayuan istri Potifar untuk berselingkuh dan berzina. Tetapi yang diterima upah Yusuf adalah di penjara. Dan saudara, di dalam ruang tunggu penjara dia menantikan dan akhirnya menjadi kenyataan waktu dia berusia 30 tahun. Menjadi Yusuf yang dewasa, menjadi Yusuf yang berbeda, menjadi Yusuf yang penyabar. Amin, saudara. Saudara, seekor anjing bila mempunyai anak, saudara, dia melahirkan anak anjing, saudara, dia butuh waktu yang sangat singkat saja. Anjing hamil cukup waktu 2 bulan dia hamil, maka dia melahirkan anaknya beberapa ekor. Dan tak lama kemudian, 2 bulan kemudian, dia bisa hamil kembali dan melahirkan anak-anak anjing kembali yang mungkin 5, 6 ekor, bahkan mungkin 10. Saya pernah punya seekor anjing, saudara, yang melahirkan anak anjing 11. Berapa, saudara? 11 anak anjing. Dan luar biasanya 2 bulan kemudian anjing yang saya punya itu, saudara, induknya melahirkan kembali, hamil lagi, dan kemudian melahirkan lagi anak-anak anjing. Wow, begitu cepat, saudara. Anak anjing tidak besar, kecil-kecil dan banyak. Beda dengan gajah. Pada waktu gajah melahirkan anak gajah, saudara, yang hanya jumlahnya 1, dia butuh kehamilan yang cukup lama. Kalau anjing 2 bulan, maka gajah butuh waktu 2 tahun. Saudara. Berapa? 2 tahun. Dan saya percaya pada waktu mungkin gajah ini hamil dengan perutnya yang gendut teman-temannya atau sesama binatang lain, binatang-binatang lain, saya berkata,
Ini ada apa ya dengan sang gajah? Kok lama banget sih hamilnya? Enggak lahir-lahir itu anak yang di dalam rahimnya. Beda dengan kita ya. Kita 2 bulan sudah bisa melahirkan. Kita sekian bulan sudah bisa punya anak. Tapi gajah lama banget. Pasti ada yang salah. Pasti ada yang salah nih si gajah. Saudara, sama seperti kita pada waktu kita lama menerima jawaban Tuhan. Mungkin orang berpikir salah tentang kita. Bahkan mungkin Anda sendiri menyalahkan dirimu. Ada apa dengan diriku? Kenapa? Apa aku harus buat ini? Apa aku belum buat itu? Aku harus buat apa? Aku harus buat ini kali ya supaya mendapatkan jawaban dalam hidupku. Saudara, saya mau katakan, tenanglah saudara di dalam ruang tunggu kita. Karena seperti tadi saya berkata, tidak ada seorang pun yang tahu berapa lama engkau ada di dalam ruang tunggu. Tetapi yang pasti, pada waktu engkau bersabar di dalam ruang tunggumu, engkau akan melihat kegenapan dalam hidupmu, dan engkau akan melihat yang besar. Karena bukan orang kecil, engkau bukan orang kecil, engkau orang besar di dalam Tuhan yang pasti melahirkan hal-hal yang besar. Maka bila Tuhan mengizinkan kita di dalam ruang tunggu kita, bersabarlah, bersabarlah. Amin saudara. Mungkin Anda membutuhkan waktu 25 tahun atau mungkin Anda membutuhkan waktu 40 tahun seperti saya yang melihat kenyataan menjadi mimpi jadi nyata dalam hidup saya perlu waktu 40 tahun. Apa saya senang saudara? Apa saya suka cita? Tidak saudara. Di dalam ruang tunggu saya begitu banyak menetiskan air mata. Saya mengalirkan air mata. Saya saudara mengeluh, saya mengomel, saya capek, saya bosan, bahkan saya putus asa. Karena bagi saya terlalu lama saya menunggu dan menunggu dan menunggu. Tetapi sekarang saya sadari justru di dalam ruang tunggu kehidupan saya dibentuk. Justru di ruang tunggu itulah saya setelah diproses Tuhan menjadi orang yang lebih sabar, lebih pemaaf, lebih berhikmat, lebih dan lebih saudara. Jadi menurut saya biarkanlah dan sabarlah di ruang tunggu kita masing-masing. Santailah dan rest di dalam Tuhan pada waktu engkau diharuskan menunggu. Karena percayalah Tuhan akan memberikan kepadamu hal-hal yang besar karena engkau orang besar. Seperti gajah melahirkan anaknya yang besar. Amin. Saya berdoa mungkin Anda tidak perlu menunggu 40 tahun. Anda juga tidak perlu menunggu 25 tahun. Anda juga tidak harus menunggu 13 tahun seperti Yusuf. Mungkin Anda akan dipercepat waktumu menunggu setahun, 1 bulan. Bahkan mungkin Anda bisa mendapatkan jawaban 1 hari atau mungkin 1 jam. Tidak ada satupun yang tahu. Tetapi yang jelas saudara, ya jangan pernah cari tahu dan menyalahkan dirimu. Kenapa mimpi-mimpi, doa-doamu belum dijawab Tuhan. Tidak usah menyalahkan diri. Tetapi biarlah engkau santai, rest, beristirahat di dalam Tuhan. Karena percayalah, Tuhan akan memberikan sesuatu yang besar bagimu. Amin saudara. Shalom bagimu, shalom bagi kita, shalom bagi bangsa Indonesia, shalom bagi kita semua. Haleluya. Amin, amin, amin.